Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu yang pertama Nafal Afifah, saya sendiri dengan NPM terakhir 069, yang kedua ada Fikri Dani Setiawan dengan NPM terakhir 089, dan yang ketiga ada Zahran Deswantoro dengan NPM terakhir 071. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekosistem Eustaria. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Saya persilakan Fikri Dani untuk mulai materi yang pertama. Pengertian wilayah estuari. Estuari adalah ekosistem muara sungai, tempat pertemuan air tawar dan air laut yang masih dipengaruhi oleh pasang surut. Contoh estuari adalah muara sungai Teluk dan rawa pasang surut. Salah satu bagian wilayah pesisir yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi adalah estuari, yaitu muara sungai. Estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan ikoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Banyak karakter fisik, kimiawi, dan biologis yang khas, didominasi oleh substrat berlumpur, endapan kebanyakan bahan organik. Selanjutnya yaitu tipe estuari atau geomorfologi. Estuari yang merupakan rataan tergenang. Estuari bertipe fjord, estuari dengan pasir penghalang, estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Drowned River Valley. Tipe estuari ini kebanyakan mulai terbentuk selang 15.000 atau 6.000 tahun yang silam, ketika tudung es mencair dan permukaan laut naik menggenangi muara-muara sungai purba. Di samping itu, bagian penurunan lahan di wilayah pesisir ikut menyumbang pada bagian ini. Tipe ini terutama terbentuk di muara sungai-sungai yang melalui wilayah yang pesisirnya lebar, membentuk daerah estuari sempit dan relatif dangkal di arah daratan, dan melebar dan mendalam ke arah laut. Yang selanjutnya yaitu fjord. Estuari tipe ini terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam keadaan tererosi oleh arus es atau gletser. Secara khas, estuari semacam ini mempunyai lembah dengan penampang berupa huruf U, bertebing curam dengan dasar yang berbatu, dan kontur khas dapat terkikis arus gletser di hulunya. Di hulunya, estuari ini mampu sangat dalam, bisa menjadi 300 meter. Namun ujungnya dangkal karena endapan serpih batu-batuan acap membentuk gigir di bawah cairan. Apabila gigir ini sangat dangkal, bisa menghalangi pertukaran cairan tawar dengan laut, sedemikian sehingga cairan sangat sedikit bertukar dan air dapat di bawah garis kedalaman gigir boleh dikatakan sangat jarang bersirkulasi. Selanjutnya yaitu Barbour Estuaries, merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairan akan muncul pada saat surut. Perairan itu dikategorikan sebagai perairan semi tertutup dengan adanya gundukan pasir penghalang bars atau pulau-pulau penghalang barrier. Selanjutnya yaitu estuari vulkanik, merupakan estuari yang terbentuk karena pergerakan tanah yang disebabkan oleh patahan tektonik, vulkanisme, atau tanah longsor. Perbedaan profil hidrografis estuari. Ada 3 yaitu 1. Profil hidrografis berlapis atau highly stratified. Yang kedua ada profil hidrografis teraduk sebagian atau partially mixed. Yang ketiga ada profil hidrografis tercampur sempurna atau vertically homogeneous estuary. Yang pertama yaitu profil hidrografis berlapis. Profil perairan ini disebabkan karena terdapatnya dominasi aliran sungai dibandingkan dengan pasang surut, sebagaimana yang biasa terjadi di muara sungai besar. Massa air tawar yang besar cenderung terapung di atas air laut yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi,
sehingga berbentuk bidang pemisah di antara kedua lapisan tersebut yang melintang di sepanjang dasar perairan. Tipe pelapisan hidrografis ini akan memperlihatkan sifat hologen pada salintasnya, yaitu terdapatnya zona perubahan yang tajam pada salintas air permukaan dan air dasar di perairan estuari tersebut. Bisa dilihat, estuari dengan tipe profil hidrografis berlapis sebagai akibat terdapatnya aliran dari laut dan aliran sungai dari darat, yaitu pada gambar pertama. Yang kedua, profil hidrografis teraduk sebagian. Pada profil seperti ini, input air tawar dan pasang surut lebih seimbang pengaruhnya. Media pengadukan yang bekerja secara dominan pada tipe perairan ini adalah efek pasang surut yang berlangsung secara periodik. Profil salinitas secara vertikal lebih tergradasi karena terdapatnya pengadukan secara vertikal yang kemudian membentuk pola pelapisan yang kompleks pada massa air. Bisa dilihat, estuari yang menunjukkan profil hidrografisnya teraduk sebagian terdapat pada gambar 2. Yang ketiga, profil hidrografis tercampur sempurna. Tipe estuari ini didominasi oleh efek pasang surut yang kuat. Air cenderung teraduk dengan sangat baik mulai dan permukaan hingga dasar perairan. Kandungan salinitas relatif tinggi, hampir mendekati salinitas air laut. Variasi utama yang terjadi pada tipe estuari ini lebih banyak terdapat secara horizontal dan pada secara vertikal. Estuari yang memiliki pasir penghalang atau barbed estuary atau estuari yang tidak memiliki sungai besar merupakan contoh dan tipe perairan ini. Bisa dilihat, contoh estuari dengan profil hidrografis tercampur sempurna itu pada gambar 3. Biota estuaria. Perairan estuaria merupakan perairan yang subur dikarenakan memiliki unsur hara yang tinggi yang didapat dari perairan air tawar dan perairan laut. Fungsi estuari bagi kehidupan ikan seperti daerah pemijahan, daerah pengasuhan, dan lumbung makanan, serta jalur migrasi menjadikan estuari kaya dengan keanekaragaman hayati pada berbagai tahapan dalam stadia hidupnya, mulai dari larva, juana, hingga dewasa. Banyaknya unsur hara di daerah estuaria mengakibatkan tumbuh suburnya tumbuhan terutama makrofita dan fitoplankton di daerah estuaria. Mengenai produktivitas flora di daerah estuaria, bahwa produktivitas makrofita atau rumput laut didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas fitoplankton. Selanjutnya ada ancaman pada wilayah estuaria. Yang pertama, dengan meningkatnya penebangan hutan dan jeleknya pengolahan lahan di darat dapat meningkatkan sedimentasi di wilayah estuaria atau penumpukan tanah dan pasir. Laju sedimentasi di wilayah pesisir yang melalui aliran sungai bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kecepatan proses kerusakan pada wilayah atas sehingga dapat menggambarkan kondisi pada wilayah lahan atas. Yang kedua, pola pemanfaatan sumber daya hayati laut yang tidak memperhatikan daya dukung produktivitas pada suatu kawasan estuaria, seperti sumber daya perikanan, sehingga kawasan muara sungai tersebut terus mendapat tekanan dan menyebabkan menurunnya produktivitas. Yang ketiga, meningkatnya pembangunan di lahan atas, menjadi kawasan industri, pemukiman, pertanian yang menjadikan sumber limbah yang bersama-sama dengan aliran sungai akan terbawa sehingga memperburuk kondisi wilayah estuaria. Yang terakhir ada kegiatan-kegiatan konstruksi yang berkaitan dengan usaha pertanian seperti pembuatan irigasi, drainase, dan penebangan hutan akan mengganggu pola alami daerah tersebut. Gangguan ini meliputi aspek kualitas, volume, dan debit air. Pengurangan debit air yang dialirkan bagi irigasi dapat mengubah salinitas dan pola sirkulasi air di daerah estuaria dan akan menyebabkan jangkauan intrusi garam semakin jauh ke hulu sungai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.